Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kode etik profesi akan membahas tentang hasil diskusi kami. Jadi akan kami keluarkan di sini dan semoga kita selaku mahasiswa, selaku pelajar ya kan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah ya kan dari dosen kita, guru kita gitu. Dan semoga juga ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen kita, guru-guru kita semoga bisa bermanfaat untuk jenjang kehidupan yang selanjutnya atau ya untuk di kehidupan yang selanjutnya itu kayak kerja gitu. Semoga bermanfaat gitu di kehidupan masyarakat juga. Nah, sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Ya, jadi di kode etik profesi ini ada 3 orang yang menggagas, yaitu Ferdian Vio Alfatoni ya kan, dengan NIM 0091, lalu dari Syauki Muhammad, saya sendiri dengan NIM 0025, dan Ahmad Abi Taufik dengan NIM 0051. Nah, kode etik profesi ya kan? Kode etik profesi itu merupakan bagian dari moral etika terapan gitu ya. Kenapa sih dibilang moral etika terapan? Ya karena dihasilkan berdasarkan penerapan dari pemikiran yang etis, pemikiran yang berkaitan dengan suatu perilaku yang berpedoman dengan tindakan yang etik. Tindakan yang etik itu yang gimana sih Dan? Tindakan etik yang etik itu tindakan yang dimana kalian tahu apa yang seharusnya kalian lakukan dan mana yang semestinya nggak kalian lakukan. Nah itu pemikiran yang etik, pemikiran yang etis gitu. Contoh, kalau misal kalian mendapatkan tugas ya kan, lalu kalian pasti tahu gitu tugas ini semestinya dikerjakan ya kan? Jadi kalian mesti mengerjakan tugas. Akan tetapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas atau menunda-nunda dalam mengerjakan tugas tersebut, itu bisa dibilang tidak etik ya tindakan kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas ya sebisa mungkin dikerjakan secepatnya gitu ya kan. Ini cuma saran sedikit. Nah, lalu di kode etik profesi juga dapat berlaku efektif ya apabila dijiwai, dimaknai oleh cita-cita dan nilai-nilai luhur yang hidup, terutama dalam lingkungan profesi tersebut. Nah, kode etik juga merupakan perumusan nilai norma moral yang menjadi tolak ukur atau acuan bagi kode perilaku suatu kelompok profesi yang bersangkutan. Jadi norma moral dalam kelompok profesi itu diatur dalam kode etik. Jadi contoh kode etik jurnalistik gitu. Di dalam kode etik jurnalistik itu terdapat pasal-pasal yang di dalam pasal tersebut ada poin-poin yang mengatur perilaku kelompok tersebut. Jadi kelompok jurnalis ya, namanya kode etik jurnalistik. Jadi apa-apa yang boleh dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dirahasiakan, apa yang harus diflorkan, itu semua ada di dalam kode etik jurnalistik. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Abi, silakan. Baik, slide selanjutnya yakni dari penjelasan peneliti Barton K. tahun 1994. Beliau mengatakan bahwasannya
Kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan ataupun memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana seharusnya atau das tone berbuat dan sekaligus menjamin kualitas profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Jadi, menurut Bertenka ini, beliau mengatakan kode etik profesi itu dibuat atas dasar norma-norma yang ada. Setelah ditetapkan, kode etik ini diterima oleh beberapa kelompok profesi, seperti halnya kelompok dari kedokteran, ada dokter, perawat, apoteker, mereka semua punya kode etiknya masing-masing. Dan yang kita ketahui juga ada pun dari jurnalistik atau seorang jurnalis ya, mereka pasti punya kode etiknya masing-masing. Begitupun public relation ataupun humas, kode etik humas pasti terletak ada di komunikasinya ataupun dari strategi bagaimana caranya mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kemudian berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan. Nah, itu sudah jelas ya, dari public relation itu kita bisa ambil contoh bagaimana seorang humas itu bisa berbuat dan sekaligus menjamin kualitasnya sebagai public relation ataupun humas sebagai profesinya ya, yang bersangkutan di mata masyarakat, supaya humas ini ketika dihadapkan oleh suatu masalah tidak takut, tidak terpojokkan. Nah, maka dari itu masyarakat bisa memperoleh tanggapannya positif, tidak tanggapannya negatif dari humas ini. Arti secara umum tentang etika profesi menurut Gottlieb, Center dan Brown tersebut adalah perilaku yang dianjurkan secara tepat dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat atau kebudayaan. Jadi pengertian kode etik menurut para pakar etika moral profesional dapat disimpulkan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku. Sedangkan arti kode etik profesi adalah kode perilaku yang ditetapkan dan dapat diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman atau bagaimana seharusnya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.